Sesungguhnya orang-orang mulia dari hamba-hamba Allah, ahli ibadah, wa ahli rutabil ula, dan dari ahli ar-rutabil ula, dari ahli-ahli kedudukan mereka yang tinggi, dari kedudukan-kedudukan mereka yang tinggi. Ya. Ambilkan Quran yang besar. Yatakhallaquna bil akhlaqi syarifati, yang mereka ini berakhlak dengan akhlak yang mulia. Fayafuna amman zalamahum, dan mereka ini, sehingga mereka ini memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada mereka. Wa yusamihuna man asa ilaihim wa yuhsinuna ilaih, dan mereka ini mengampuni atau memaafkan orang yang berbuat salah kepada mereka. Wa yuhsinuna ilaihi, dan mereka berbuat baik. Mereka, para orang-orang soleh, justru berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat salah. Akhlak ulama-ulama soleh kita dan mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi, mereka yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengampuni orang-orang yang zalim kepada mereka. Mereka mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada mereka. Tidak dendam di hati mereka kepada orang-orang yang berbuat salah. Tidak sakit hati mereka kepada orang-orang yang mereka ini berbuat jahat kepada orang-orang soleh. Luar biasa. Amma ayuhawilu sayata nafsaha ila hasanatin fahadha la yaqdiruna alaih. Adapun mereka merubah keburukan itu sendiri kepada kebaikan, ini enggak mampu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman datang kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut, lalu Allah rubah keburukan itu menjadi kebaikan. Yusibuhu alaihi sawaban la nihayata lahu, yang Allah ganti dari keburukan itu menjadi kebaikan. Luar biasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang-orang yang mulia itu, mereka ini akhlaknya itu tinggi. Orang-orang abrar atau muqarrabin, ya, mereka ini akhlaknya tinggi luar biasa. Sulit kita jangkau atau kita tiru. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kedudukan yang mulia yang siapapun bisa menggapainya kalau Allah sudah kehendaki. Maka kita kembali kepada Allah semuanya. Kita serahkan kepada Allah semuanya, asalkan kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kita bertobat kepada Allah dengan serius, dengan penuh kesungguhan dan penyesalan yang luar biasa,
maka tidak mustahil Allah mengangkat derajat orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dulunya orang-orang mereka berbuat salah kepada kita, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, menjadi bahkan para wali Allah. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan ya, bahwasanya Allah ini menampakkan kepada sebagian hambanya nanti di hari kiamat itu buku catatan amalan yang hamba ini takut, hamba ini ketakutan. Allah memberikan catatan amalan berisi amalan-amalan manusia, amalan kita yang dari awal sampai akhir tercatat di situ. Maka hamba ini ketakutan karena disaksikan seluruh makhluk. Satu persatu Allah buka, hamba ini ketakutan. Tetapi justru dia kaget, seorang hamba ini kaget. Kenapa? Innallaha qad badalaha laka ila hasanat. Allah mengganti keburukanmu dengan kebaikan. Kaget. Kemudian faida qila lahu dzalik yaqulu baqiyat dunubun ukhra li araha lam tuktab. Dosa-dosa masih banyak yang tersisa tapi aku nggak melihat dicatat. Kenapa? Sudah Allah rubah keburukan itu menjadi kebaikan. Masya Allah. Ya, dalam kisah yang lain ada seorang itu bermimpi. Orang soleh ini bermimpi orang soleh yang sudah meninggal. Lalu ditanya, kaifa fa'alallahu bika, bagaimana Allah melakukanmu? Maka orang soleh ini yang wafat ini mengatakan, a'tani kitabi biyamini, Allah memberikan kitab catatanku di tangan kananku. Famaratu bidunubi, lalu aku ini melewati dosa-dosaku dari catatan itu. Kemudian dia mengatakan, la tafdhahni ya Rab, jangan engkau burukan aku di hadapan makhlukmu ya Allah. Maka Allah menjawab, sejak awal mula kamu melakukan perbuatan dosa telah aku tutup. Bagaimana aku membukanya saat ini yang selama ini kututup? Subhanallah. Begitu kasih sayangnya, begitu perhatiannya Allah kepada hamba-hamba yang berbuat dosa seperti kita. Luar biasa rahmatnya Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa. Bagaimana gambaran daripada kisah tadi itu? Allah mengabarkan bahwa Allah ini adalah Tuhan yang betul-betul sayang kepada manusia. Bagaimana tidak di saat Allah ingin membongkar semuanya dan Allah berhak wewenang membongkar keburukan kita di hadapan makhluk yang banyak, kita ketakutan. Justru Allah mengatakan, sejak awal mula kamu melakukan perbuatan dosa telah aku tutup, bagaimana aku akan membukanya saat ini? Tetapi hadis-hadis semacam ini atau kisah-kisah semacam ini harus diimbangi dengan kisah-kisah dan hadis-hadis atau ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berbuat dosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita separuhnya terghib, motivasi, tapi tidak ada kita takhfif atau ancaman yang kita berikan kepada mereka sehingga tidak seimbang. Akhirnya mereka mudah berbuat dosa. Allah saja maha kasih sayang. Kalau saya berbuat dosa nanti Allah tidak akan membuka saya di akhirat. Kalau gitu saya perbanyak berbuat dosa saja. Nah, ini akhirnya salah tangkap dan ini semakin parah. Ya, keyakinan seperti ini berbahaya sekali. Ya.
Kita harus kasih keseimbangan. Bagaimana mereka itu, ya Allah, luar biasa. Ya, mereka ini sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Di antara mereka itu, ketika mereka ini berbuat salah, pernah satu malam Yazid Al-Bustami ini lupa sholat tahajud, sampai kebablasan sholat subuh. Ini nggak sholat tahajud, bukan nggak sholat subuh. Akhirnya beliau mencela dirinya sendiri sampai tidak minum air selama setahun, menghukum nafsunya sendiri, nggak kasih minum selama setahun gara-gara dia nggak sholat tahajud, bukan nggak sholat subuh. Apalagi kalau nggak sholat subuh. Itu orang-orang soleh seperti itu. Makanya ada makalah mengatakan hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, atau sebaliknya sayyatul muqarrabin hasanatul abrar. Ya. Hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, kebaikan orang-orang abrar adalah sayyatul muqarrabin, keburukannya orang-orang muqarrabin. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, kan begitu. Innal abrara lafi na'im. Ada abrar, ada muqarrabun. Aina yasrubu bihal muqarrabun. Orang-orang muqarrab ini itu minumnya langsung dari mata air. Kalau orang-orang abrar min ka'sin kana mizazuha kafur, kan begitu, dari gelas. Tapi kalau orang-orang muqarrabin langsung minum dari mata airnya. Kedudukannya di surga itu tinggi, ya. Seperti diceritakan dalam Al-Qur'an. Adapun abrar, ya, abrar ini orang-orang soleh, orang yang banyak taat. Contoh misalnya, orang abrar ini habis sholat isya, sholat 2 rakaat, itu abrar. Tapi muqarrabin, dia setelah sholat isya, sholat sampai subuh, itu muqarrabin. Sholat sunnah dia sampai subuh, sampai bengkak, sampai capek, itu muqarrabin. Orang-orang soleh, abrar, dia sholat, setelah sholat isya, wajib dia sholat 2 rakaat, setelah itu selesai, sudah tidur. Tapi muqarrabin dia luar biasa. Makanya dikatakan sayyatul abrar hasanatul muqarrabin, atau hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Ya. Hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, atau sayyatul abrar sayyatul muqarrabin hasanatul abrar. Keburukan orang-orang soleh itu kebaikan orang-orang di atasnya, lebih soleh lagi. Contoh misal, ini gampangnya begini, logikanya gini. Ada misalnya orang miskin, ya. Ditanya orang miskin, misalnya Eko jomblo ini belum kaya, ini contoh, sekedar contoh saja. Dia sedekah 10.000 atau 100.000 lah bagi Eko. Wow, dahsyat, luar biasa. Kenapa? Eko belum kawin, Eko jomblo, kemudian belum punya rumah, ya kan? 100.000 bagi dia itu luar biasa. Kenapa? Kerja keras dia 100.000, jualan herbal, dia promosi ke sana ke sini, ya kan? Bolak-balik, kehujanan, kepanasan. Untungnya berapa sekali beli dalam satu hari? Kan begitu, 100.000 satu hari misalnya. Kemudian dia sedekah 100.000 ke orang lain. Bagi dia ini besar. Ya, bagi dia ini besar. Tapi bagi saya 100.000 sedekah itu aib buat saya. Kenapa? Oh, saya punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya kan? Insya Allah cukupi semuanya. Kok saya sedekahnya sama seperti Eko? Bagi saya itu keburukan, aib. Saya sedekah 1 juta. Jadi 100.000-nya Eko ini bagi saya aib. Itu contoh logikanya seperti itu. Ya, contoh logikanya seperti itu. Tukang bakso sedekah 1.000 atau 10.000 itu dahsyat bagi dia. Tapi orang kaya, ya jangan 10.000, itu aib. 100.000 begitu. 100.000. Sayyatul abrar hasanatul muqarrabin. Maknanya seperti itu. Contoh lagi misalnya, ada orang minta 1 roti, ya. Kalau abror dibagi separuh-separuh, ini abror, ya. Kamu separuh, saya separuh, karena saya juga belum makan gitu. Tapi muqarrabin dibagi semuanya.
Muqarrabin dibagi semuanya, begitu. Dia pasrah kepada Allah. Itu muqarrabin. Makanya ketika membaca ayat Al-Qur'an, ya, apa itu? Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Dan Nabi Adam itu bermaksiat kepada Allah dan durhaka. Katanya Nabi itu maksum, nggak bermaksiat. Ini kok ada ayat mengatakan, benar-benar menyatakan fa'asa Adam. Nabi Adam itu bermaksiat kepada Allah. Berarti nggak maksum para nabi, kan begitu? Berarti nggak maksum para nabi. Nah, maka di sini dijawab oleh ahli tafsir bahwa asa di sini tuh maknanya tidak makna bermaksiat, ya, tetapi makna nasia, lupa atas perintah Allah. Lupa. Cuma karena derajatnya Nabi, maka lupa itu bagi Nabi itu adalah satu kesalahan. Lupa itu satu kesalahan bagi para Nabi. Maka disilakan dengan asa, ya. Asa. Falamma ahidna ila Adama min qablu fanasiya. Ketika Allah berjanji, mengatakan ada perjanjian jangan makan buah dari pohon ini, fanasiya, maka Nabi Adam melupakan perintah Allah itu. Nah, itu makna daripada berbuat maksiat. Nah, ini juga sama dengan makalah tadi, sayyi'atul abrar hasanatul muqarrabin. Nah, jadi para ulama, orang-orang soleh semakin tinggi derajatnya itu semakin merasakan, ya, perbuatan sedikit kesalahan itu satu dosa yang besar. Bagi mereka itu yasta'zimuna sighara dzunub. Mereka ini menganggap besar dosa-dosa kecil. Kalau kita menganggap kecil dosa-dosa besar, tasghiruna kibarad dzunub, kan begitu. Kebalikannya. Tapi mereka ini betul-betul merasakan ketakutan seperti mau kejatuhan batu besar. Berbuat dosa kecil, ya, kecil saja seperti rasanya mau kejatuhan. Ini mereka ini. Makanya ada di antara mereka itu yang nangis setiap malamnya karena melakukan kesalahan-kesalahan ringan. Kesalahan-kesalahan ringan. Masya Allah, luar biasa mereka ini. Ya, luar biasa mereka. Orang-orang yang seperti ini, yang sungguh-sungguh dalam bertobat seperti ini, ya, ini Allah rubah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, asal kita bersungguh-sungguh kepada Allah, bertobat. Bersungguh-sungguh, bukan bertobat kemudian berbuat dosa, kemudian bertobat lagi kemudian berbuat dosa. Tapi dia nggak ada kesungguhan. Tidak ada masalah dia berbuat dosa. Apa maksudnya? Dia berbuat dosa, tobat dosa, asal dia bersungguh-sungguh, maka insya Allah Allah ghafar dzunub. Allah maha mengampuni dosa. Tetapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, main-main di dalam pertobatan, ini Allah maha melihat hati hamba-hambanya, sehingga tetap dosa itu masih ada pada diri kita. Kalau sudah tahu Allah yang maha begini, Allah yang maha penyayang seperti ini, kata Habib Umar, fama udrul wahid minna wa amamu hadzal ilah yu'amiluhu hadhil muamalah. Alasan apa lagi di antara kita kalau kita memiliki Tuhan seperti ini, terus masih terus kita ini berbuat dosa marratan ba'da marrah wala yasduq fi tauba ilaih, dan kita tidak bersungguh-sungguh di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Habib Umar. Wa nahnu nara jami'al muqarrabin wasalihin yatasabaquna ila nailil hadd min mahabbatillahi ta'ala allati yadulluha lita'ib bisidqin yaqulu ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin. Dan mereka ini bersungguh-sungguh, para muqarrabin dan orang-orang soleh abrar, di dalam meraih keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari cinta Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ini mereka berlomba-lomba untuk meraih kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertobat. Ya, kepada orang-orang yang bertobat.
Makanya orang-orang soleh itu, mereka ini dengar sesuatu yang bagi kita ini satu hiburan, tapi bagi mereka ini adalah teguran. Misal dia mendengarkan lagu-lagu dangdut yang ini hiburan, tapi bagi mereka maknanya itu diarahkan ke akhirat. Maknanya ini membuat dirinya, nafsunya ini semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ana fil athar anna Allah tadaraka rajulan min bani Israil kana fil ma'siyah fataba fadhahara al-asar alaihi mubasharatan. Diceritakan ya dalam riwayat-riwayat hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tadaraka rajulan, menyelamatkan seseorang dari Bani Israel yang dia bermaksiat kemudian dia bertobat, fadhahara al-athar alaihi mubasharatan. Maka saat itu juga nampak sungguh-sungguh. Yaitu diceritakan dzalik annahu kana qad iltafata ila jariyatin wa taraqabaha hatta arsala asyaduha fi hajatin lahum ila kharijil balda fatabi'aha. Ada seorang pemuda yang dia itu sukanya ngintip perempuan, budak zaman dulu. Ya. Nah, ini jomblo-jomblo ketawa semua ini, nggak tahu kenapa. Saya bahas ngintip perempuan, mereka langsung spontan ketawa. Seorang pemuda yang kerjaannya tuh ngintip gadis. Seorang gadis cantik diintip, bukan ngintip mandi ya, diintip di kamar, diteni depan rumahnya. Ini budak pembantu zaman dulu. Ya. Sampai-sampai yang punya budak ini, tuannya ini si perempuan ini dimerdekakan karena risih sama pemuda itu. Diintip. Ini ceritanya Habib Umar ya. Akhirnya si falamma lahagaha fi tariq ya, fatabi'aha, dia ngikutin si pemuda. Falamma lahagaha fi tariq qalat ya hadza ittaqillah. Ketika sampai di jalan ketemu, hei pemuda, takutlah kamu kepada Allah. Ana bi tabi'ati asyad syauqan ilaika minka. Sebenarnya aku justru paling rindu kepada kamu. Ternyata perempuan ini sebenarnya kangen sama laki-laki itu. Karena sering diintipin sama si jomblo ini, akhirnya justru si perempuan ini paling kangen, kepingin diintipin terus. Terus dimerdekakan sama tuannya. Ana bi tabi'ati asyad syauqan ilaika minka ilayya lakini akhafullah. Aku ini sebenarnya paling kangen sama kamu, lebih kangen aku daripada kamu kangen kepada diriku. Tapi ini akhafullah, aku takut Allah. Ini budak. Falamma kharajal kalam min qalbin yakhafullah. Ketika ucapan ini keluar dari hati orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, athara fi qalbi sami, maka membawa bekas di hati orang yang mendengarnya. Faqala rajul fi nafsih, maka orang ini berkata kepada dirinya sendiri, pada nafsunya sendiri, hadil jariyah takhafu rabbaha wa turagibu. Dalam hatinya dia berkata, ya Allah, ini seorang budak perempuan yang takut kepada Allah dan betul-betul merasa dekat kepada Allah. Wa ana qalilul adab ma'a rabbis sama'i wal ard. Sedangkan aku ini sedikit sekali adabku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka famtala qalbuhu nadaman ala ma kana minhu wa tabat taubatan shadiqah. Maka seorang pemuda ini betul-betul menyesal dan bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Kemudian ini ceritanya panjang. Wa raja'a fit tariq yuridu dukhulal balad. Ketika dia mau kembali, ya, mau masuk ke satu desa, mau pulang kampung. Ini pemuda ya, pemuda di zaman Bani Israel. Ketika mau masuk ke kampung, fa idza huwa bi rasulin di ba'di anbiya'i Bani Israel. Famasya ma'ah. Tiba-tiba dia ketemu dengan seorang nabi Bani Israel. Waktu di perjalanan mau pulang, dia ketemu seorang nabi Bani Israel. Ya. Maka berjalanlah si pemuda ini bersama nabi Bani Israel itu. Fa'adzat humus syamsu fi waqti har. Maka hawa udara panas itu luar biasa mengganggu mereka.
Faqalat ta'al nas'alullah yusakhir lana sahabatan tudilluna minasyamsh. Maka sini, ayo kita berdoa kepada Allah agar Allah menundukkan mendung kepada kita, menaungi diri kita dari panasnya matahari. Faqala Salih li hadzal rajul ud'ullah, faqala rajula ama ana bi'asin wa mudnib. Hei, katanya Nabi ini, kamu berdoa kepada Allah. Maka pemuda ini menjawab, enggak, aku ini pendosa, aku ini banyak dosa, aku bermaksiat, fa'asin, aku pelaku maksiat, aku berdosa. Walakin anta ud'ullah tabarak wa ta'ala wal haq yuhibbu inkisarul qalbi min ajli. Tetapi Nabi ini malah memberikan motivasi, tidak, kamu berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu suka kepada pecahnya hati seseorang karena Allah. Pecah hati karena Allah, bukan pecah hati karena mantannya dengar kawin. Pecah hati bukan karena ditolak cinta. Pecah hati bukan karena dia ini gagal menikah. Pecah hati bukan karena dia menjadi duda misalnya, bukan. Tapi pecah hati karena Allah. Ya Allah, aku banyak dosa ya Rabb, aku banyak melakukan perbuatan maksiat ya Allah, aku ini gak layak masuk ke dalam surgamu. Ini pecah hati karena Allah. Sudah kamu berdoa, kamu pelaku maksiat ya, kamu berdoa kepada Allah karena Allah mencintai pecahnya hati karena Allah. Maka orang ini berdoa, fa'ansallahu sahabatan masyad ma'ahum fit tariq. Maka Allah berikan angin, udara mendung. Udara mendung ini yang menaungi mereka berdua, Nabi dan orang saleh tadi, pemuda yang baru bertobat tadi. Falamma dakhala al-baldah waftaraga fit tariq. Ya, ketika tadi dua orang ini, Nabi dan orang yang baru bertobat ya, seorang Nabi dan baru bertobat, sama eker-ekeran dia berkelahi tentang doa. Sudah, Anda aja wahai Nabi, aku ini banyak bermaksiat, kamu aja berdoa. Justru Allah tuh suka dengan orang yang hatinya pecah karena Allah. Akhirnya si pemuda ini berdoa, subhanallah, mendung itu datang menaungi mereka. Sampailah mereka ini di satu desa dan mereka berpencar. Ketika mereka berpencar, waftaraga fit tariq tabi'ati sahabah hadza ta'ib. Justru mendungnya ini ngikutin si pemuda, bukan ngikutin Nabi. Ngikutin si pemuda, bukan ngikutin seorang Nabi Bani Israel, bukan. Fala hadhar rajul as-salih wastawqafaha. Maka Nabi ini, ya seorang Nabi saleh ini mendatangi lagi. Penasaran, kok mendung malah ngikutin orang yang berbuat dosa ini? Apa si Taib ini, orang yang bertobat ini? Maka diberhentikan. Berhenti sebentar. Anta taquli annaka mudnibun wa asin wa taraktani ad'u fasakhara lana hadhihi sahaba falamma wasalna ila balad tabi'atka sahab wa taraktani. Engkau bilang katanya kamu ini pelaku dosa, merintahkan aku untuk berdoa, kemudian mendung ini datang menaungi kita sampai di satu desa ini kita berpisah, maka mendung ini justru ngikutin kamu. Kulli, katakan padaku, fi syai'in, fi ayyi syai'in kharajta, dalam sesuatu apa kamu keluar, wa madza fa'alta, dan apa yang kau lakukan. Fagal, maka dia berkata, huwa kama qultu lak, aku sudah seperti apa yang kau katakan kepadamu wahai Nabi. Hatta huruji hadza kana bidayatuhu fi ma'syah, sampai keluarnya aku saat ini adalah awal mula aku bertobat. Walakin hasal li kadza wa kadza, akan tetapi perasaanku beda saat ini. Wa ana qad nadimtu wa tubtu, aku betul-betul menyesal dan aku telah bertobat. Maka ketika seorang pemuda bertobat itu bercerita seperti itu, seorang Nabi Bani Israel ini berkata, inna ta'ib indallah bimakanin la yablughuhu ghairuh, fakana hadza bi barakati taubah. Sesungguhnya orang yang bertobat itu di sisi Allah itu
derajat, mendapatkan derajat yang tidak bisa didapati oleh orang lain. Jadi orang bertobat sungguh-sungguh ini kadang-kadang mendapatkan derajat yang langsung tinggi dari Allah Subhanahu wa taala ketika tobatnya itu sungguh-sungguh. Ya. Wa qad hasala qahtun fi bani Israil. Kita lihat coba. Ustadz Indonesia, contohnya yang sudah meninggal dunia. Contoh, Allah yarham Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Bagaimana sebelumnya beliau ini pelaku maksiat, bahkan parah sampai ngisep dan lain sebagainya, kecanduan. Tetapi Allah rubah ketika beliau ini sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah rubah kehidupannya. Allah rubah derajatnya langsung tinggi di sisi Allah berkat kesungguhannya dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pertobatannya ini ada seorang preman. Seorang preman anak pang lagi mabok-mabok di warnet. Lagi ngisep-ngisep mabok-mabok di warnet. Kemudian dia melihat ceramahnya UJ. Ya, ceramahnya UJ di internet, di YouTube, menjelaskan tentang Allah mencintai orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang memiliki masa lalu, tetapi ketika dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan rubah dan Allah akan maafkan. Langsung dia sadar. Ketika itu dia bertobat dan membersihkan dirinya. Akhirnya ketika dia tampil di acara, salah satu acara audisi sholawat, audisi nyanyi, audisi religi, dia menyanyikan lagu yang suaranya persis Jeffrey, sehingga para penonton menangis semuanya. Sampai sahabat akrabnya UJ ini, Ustadz UJ ini, sampai mengulang-ulangi, saya minta tolong kamu mengulangi lagu Ya Rabbana Rabbana Rabbana. Akhirnya diulangi sampai orang itu nangis. Ya. Ini contoh kecil saja. Ya. Jangan memandang remeh orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Belum tentu kita ini lebih mulia dari dia. Belum tentu kita yang bersorban, yang berimamah lebih mulia di akhir hayat daripada orang yang melakukan perbuatan dosa. Jangan, tetapi kita terus bersemangat, ya, bahwa Allah memilih orang-orang tertentu yang bersungguh-sungguh, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat siapapun orangnya, mau dia orang yang bersorban, mau dia orang yang pakaiannya compang-camping, sobek dan lain sebagainya. Allah tidak melihat zahir, tapi Allah melihat kesungguhan hati seorang hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita diajarkan oleh Habib Umar bin Hafid, dikasih motivasi oleh beliau untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Adapun melakukan lagi, asalkan kita bertobat sungguh-sungguh sampai nanti Allah cabut rasa keinginan bermaksiat kepada kita, dan saat itulah Allah yatadarak lahu, Allah menyelamatkan dia sehingga dia terus naik derajatnya sampai menjadi orang soleh atau abrar atau bahkan mukarrabin. Bahkan cerita-cerita banyak sekali di kitab Syarhul Ainiyah ini, ya. Kalau saya bacakan mungkin bisa sampai subuh. Bagaimana ceritanya Fudail bin Iyad, bagaimana cerita Fudail bin Iyad awal mula bertaubat, bagaimana ceritanya Malik bin Dinar bertaubat, bagaimana Rabi'atul Adawiyah pertama kali bertaubat, bagaimana ceritanya Yazid Al-Bustami bertaubat, bagaimana ceritanya para ulama Yusuf dan lain sebagainya diceritakan di sini awal mereka bertobat sangat luar biasa. Ketika mendapatkan hidayah dari Allah di hatinya, mereka bersungguh-sungguh, akhirnya mereka terkenal dan apa mereka harum semuanya sampai detik ini. Ya, bahkan tercantum dalam kitab-kitab manakib orang-orang soleh, diantaranya kitab Syarhul Ainiyah, ya, sarahnya Nadam Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi. Masya Allah, mereka sampai sekarang dikenang, bahkan kalam-kalamnya, mutiara-mutiara katanya menjadi inspirasi dan motivasi hidup
kita yang perlu kita contoh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kekuatan hidayah kepada kita sehingga kita senantiasa untuk bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.